Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Pokok Anggur, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya pada diriku sendiri ketika membaca Injil yang diwartakan pada hari ini oleh liturgi Gereja Kudus. Mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur? Setelah membaca keterangan tentang kehidupan orang-orang Yahudi, ternyata anggur adalah salah satu minuman favorit dan menjadi tanaman yang diusahakan para petani. Jadi anggur itu sudah sangat akrab dan familiar di lingkungan bangsa Yahudi. Sekiranya Tuhan Yesus hidup di Indonesia, mungkin ia akan memperkenalkan dirinya sebagai pokok buah duku atau yang lain yang sudah akrab di telinga orang Indonesia. Jadi, gambaran diri dengan memakai persamaan dengan pokok buah anggur adalah pilihan yang sangat brilian. Dia menyamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ranting sangat bergantung pada pokoknya. Kalau dipotong, ia mati. Ia mendapatkan nutrisi dari pokok untuk menghasilkan buah. Firman-Nya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari terkasih, gambaran tentang pokok anggur itu dipakai Tuhan Yesus untuk menggambarkan bagaimana kemesraan yang seharusnya terjadi di antara dirinya dan para pengikutnya. Hubungan yang rapat, erat, dan melekat serta tidak terpisahkan merupakan permohonan Yesus kepada kita. Tujuannya supaya kita dapat menghasilkan buah yang siap dipetik dan nikmati oleh siapa saja yang menyukai buah anggur itu. Menjadi syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika ingin menghasilkan buah, harus bersatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus. Firman-Nya tegas, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat banyak. Intimitas, persekutuan, dan ketergantungan pada Yesus harus menjadi satu-satunya pilihan kita. Setiap pengikut Tuhan Yesus harus menyadari hal tersebut. Mereka harus mengandalkan Yesus dan bukan sesuatu yang lain. Sebab di luar Yesus, ranting menjadi kering dan binasa. Saudara-saudari terkasih, kalau ditanyakan apa yang menjadi ciri seorang Kristen atau seorang Katolik, apakah Anda akan menjawab, kalau mau berdoa, membuat tanda salib dahulu. Kalau ke gereja, membawa madah bakti atau puji syukur. Orang lain berkata,
orang Kristen itu jujur. Puji Tuhan, saya senang mendengarnya. Yang terlibat korupsi itu orang Kristen. Ya Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa seseorang yang disebut orang Kristen itu dikenal sebagai orang yang baik, yang murah hati, yang memahami kesusahan dan kebutuhan orang lain? Jawaban yang paling tepat, karena Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Tuhan Yesus menguasai hidupnya. Tuhan Yesus menginspirasinya. Perhatikan apa yang dikatakan Santo Paulus ini. Aku hidup, tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Sebenarnya gampang saja memahami konsep kekristenan kita. Perhatikan, kita dan orang lain menyebut kita orang Kristen. Gelar atau penamaan ini sesungguh bukan sekedar atribut, melainkan itu adalah penugasan dan penegasan. Penugasan bahwa kita harus hidup seperti Kristus. Penegasan bahwa kita memang telah menjadi milik Kristus. Jadi orang Kristen adalah orang yang bisa menghadirkan Kristus setiap hari dalam hidupnya. Bukan sekedar membuat tanda salib sebelum atau sesudah berdoa, melainkan hidupnya harus membuka mata orang, membuka telinga orang, bahwa Yesus sedang hadir dalam kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan kita bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, apakah yang harus kita perbuat? Pertama-tama, kita harus mengandalkan rahmat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Itu sudah kita terima ketika percaya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tugas kita adalah memelihara rahmat pembaptisan itu, mengandalkan Tuhan dan menolak setan. Mengandalkan Tuhan artinya bersekutu dengan Dia, mendengarkan firman-Nya dan berdoa kepadanya agar kita dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, Sang Pokok Anggur. Itulah yang dinantikan oleh Tuhan Yesus dengan perkataannya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Mungkin pertanyaanku ini sedikit mengganggu. Apakah setiap hari aku sudah meluangkan waktu untuk berdoa kepada Yesus dan memohon bimbingannya? Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya dan merenungkannya? Itulah cara yang paling mudah dan langsung membuat kita dapat berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Firman-Nya mengajar kita untuk melakukan tindakan kasih dan bermanfaat untuk sesama kita. Demikian kita berbuah. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya dan juga berdoa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengandalkan Yesus dan ingin mendengarkan firman-Nya. Berilah kami ketekunan untuk belajar dari Yesus dan menghasilkan buah-buah kasih
untuk sesama, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.